Gimana sih kita agar nggak sering terbangun di malam hari, Bunda? Kalau misalnya terbangun di malam hari, boleh nggak sih kita makan kayak kentang ngeganjal aja gitu? Nggak apa-apa ya, jadi kita harus ada selalu cemilan ya, stok di dekat tempat tidur kita. Nah itu kentang, oat, ataupun pisang rebus itu nggak apa-apa, itu aman buat kita. Ini saran aku, kenali apa yang cocok sama kalian. Kemudian gimana caranya agar kita nggak sering terbangun? Kalau aku itu pada saat itu tidurnya miring ke kiri, bantal aku tuh aku tinggiin, kadang pakai 2-3 bantal agar nggak sering kebangun di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. BTW terima kasih banyak tadi yang udah hadir live aku. Mohon maaf ya, masih banyak banget pertanyaan yang belum sempat aku jawab karena udah azan Isya untuk wilayah Jakarta. Insya Allah nanti aku akan live lagi. Jadi aku tuh menjadwalkan untuk live aku itu bisa 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu. Jadi nantikan aja. Dan buat kalian yang belum subscribe, bantu subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku dan agar kalian mengetahui kalau aku lagi live. Nah, di malam hari ini alhamdulillah banyak lagi yang udah sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi aku selalu bilang asam lambung itu nggak bahaya, bisa sembuh. Yang penting kita mau disiplin, merubah, memodifikasi pola hidup kita yang tadinya kurang disiplin, karena kita tuh harus bisa menerapkan pola hidup sehat, pola makannya, pola pikirnya, agar asam lambung itu nggak kambuh-kambuhan. Banyak yang udah sembuh alhamdulillahnya. Memang kita butuh banget kesabaran. Dan pemulihan itu berapa lama sih? Pemulihan itu tergantung dari masing-masing orang ya. Ada yang pemulihan 2 bulan, ada yang pemulihan 3 bulan, ada juga yang udah konsumsi obat-obatan lama tapi nggak sembuh-sembuh. Itu sebenarnya ada beberapa faktor. Dan saran aku, jangan banding-bandingkan diri kamu ya dengan si A, si B, si C. Karena kondisi kita tuh berbeda ya. Ada yang radang, ada yang tukak, ada yang luka, ada yang gastritis dan lain sebagainya. Kalau pada saat itu aku adalah terjadi peradangan, jadi gastritis, sensasi yang aku alami itu banyak sekali ya. Nah, di malam hari ini aku bakal bahas ya beberapa pertanyaan dari kalian. Tadi ada yang nanya, Bunda kalau kita lagi pemulihan boleh nggak sih konsumsi ikan tongkol tapi dikasih kuah bening? Boleh, nggak ada masalah. Kalau aku ya pada saat berjuang pemulihan sampai saat ini nggak ada pantangan makanan ikan, kecuali kayak seafood yang lain ya, kayak kerang. Aku tuh nggak disarankan ya, dokterku melarang. Bukan melarang, tapi kalau bisa dihindari karena kerang itu memiliki lemak yang cukup tinggi dan itu kurang bagus untuk pejuang asam lambung. Kemudian udang, kalau makan udang jangan berlebihan, itu juga kurang bagus kalau misalnya kita konsumsi berlebihan. Kemudian cumi gak kepiting itu juga kalau bisa jangan banyak-banyak kalau konsumsi itu. Kalau aku sih lebih aman aja ya, ngambil amannya aja hanya konsumsi ikan apapun ya. Jadi aku tuh konsumsi ikan apapun kecuali ikan asin, gak boleh berlebihan. Karena kalau kita konsumsi yang asin-asin itu juga bisa menimbulkan sensasi itu menjadi pemicu. Nah, kalau ikan tongkol ini aku nggak apa-apa ya konsumsi. Biasanya kalau ikan tongkol ini aku itu kadang aku kuah kuning tapi nggak pakai santan. Kalau mau dikuah bening kayak palumara, kalau di Makassar namanya palumara ya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai cabai. Kalau mau pakai tomat agar nggak bau amis atau agar fresh boleh. Kasih tomat sama jahe itu nggak apa-apa. Yang penting kita itu makannya dikunyah halus. Dan kalau mau makan yang ditumis-tumis jangan banyak-banyak. Kalau palumara kan biasanya ditumis ya bumbunya, meskipun dia hanya dikasih kuah gitu ya, nggak pakai santan. Tapi kalau mau numis-numis pakai lebih aman pakai vineko ya, ataupun zaitun. Kalau nggak minyak kelapa yang kita buat di rumah itu nggak apa-apa, malahan bagus. Kemudian selanjutnya aku bakal bahas juga atas nama hitam pekat. Ini ada yang bertanya tadi banyak juga ya. Menjawab yang tadi Bun sudah ke dokter Bun, malah 3 hari sakit langsung dokter spesialis sampai 7 hari bolak-balik kontrol belum juga sembuh, minta endoskopi tapi belum dikasih. Nah teman-teman, jadi untuk endoskopi itu sebenarnya yang memutuskan adalah hanya dokter yang merawat kita.
karena dia yang mengetahui ya, beliau yang mengetahui kondisi kita, apakah dia layak endoskopi atau enggak. Kalau misalnya belum dikasih, berarti dokter melihat kondisi kita tuh masih bisa diobati dengan obat-obatan tertentu. Jadi saran aku kalau misalnya udah bolak-balik tapi belum ada perubahan juga, disiplin, coba ubah, modifikasi pola hidupnya, pola pikirnya terutama. Kenapa sih kita itu masih sering begah? Karena begah itu juga ada hubungannya sama pencernaan kita ya, sama pikiran. Jadi kalau misalnya aku juga dulu ya, kalau lagi cemas, lagi banyak pikiran, lagi susah tidur, pasti sensasi aku tuh muncul bercabang-cabang banyak banget. Makanya meskipun kita udah disiplin makanan, udah disiplin dari segi menu dan lain sebagainya, tapi kalau pikiran kita sudah dikontrol itu bakalan sulit sembuhnya. Jadi ayo modifikasi juga pola pikirnya ya. Kak Uswatun Hasana, Bunda kalau masih gak enakan boleh gak sih gorengan? Nah gorengan ini kan juga mengandung lemak ya, minyak. Jadi aku tuh dulu kalau misalnya pengen gorengan, bikin sendiri ya, bumbu-bumbunya, minyaknya juga aku bikin sendiri. Jadi aku mengetahui nih minyak yang aman apa aja yang aman sama aku. Kalau aku tuh selalu stok minyak Vineco ya, virgin coconut oil dari Vineco. Kemudian aku juga selalu stok minyak zaitun, itu nggak apa-apa banget. Kalau misalnya kita pengen bikin gorengan sendiri, aku tuh dulu bikin gorengan pakai wortel aja ya. Kalau pengen bakwan aku kasih owat, kemudian aku kasih kadang putih telur, kemudian aku kasih sedikit bawang-bawangan ya, bawang kayak bawang merah ataupun daun-daun bawang, itu nggak apa-apa. Yang penting kita itu gorengnya pakai minyak yang aman atau bisa dipanggang aja di atas teflon, itu aman, nggak apa-apa. Kalau aku kayak gitu ya. Atas nama Kak Mariam, halo selamat malam Kak Mariam. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bun, aku kenapa ya sakit radang lambung gak sembuh-sembuh, udah 4 tahun, setiap hari ada aja sensasinya. Kalau sudah kambuh, pikiranku tuh takut terus. Teman-teman, jadi kondisi masing-masing orang itu beda. Ada kategori parah, kategori ringan, sama kategori sedang. Jadi kita tuh harus mengetahui kita ini udah ada di kategori mana sih. Kalau aku pada saat itu kategori sedang. Nah jadi kalaupun kalian udah konsumsi obat-obatan tapi nggak sembuh-sembuh nih Bun, kenapa ya? Kita harus evaluasi. Aku tuh selalu evaluasi diri aku ya setiap minggu. Caranya gimana? Aku udah cobain makanan ini itu tapi kok kambuh, berarti aku nggak boleh nyentuh makanan ini lagi. Misalnya aku begadang nih, aku nggak boleh tidur di atas jam 9. Besoknya aku tidur setengah 10 atau jam 10. Itu pasti ngalamin kayak ada perbedaan gitu loh, mood aku beda. Kemudian kayak bawaannya lemas, ngantuk, dan lain sebagainya. Berarti besoknya aku tuh nggak boleh tidurnya di atas jam 9. Kemudian dari makanan-makanan juga, misalnya aku tuh nggak cocok loh makan kangkung, soalnya susah dicerna. Kalau makan kangkung itu perut aku kembung, jadi aku nggak boleh lakuin itu lagi, hindari dari kangkung. Jadi saran aku, kalian kenalin nih makanan apa aja, baik itu sayuran, buah, kemudian cemilan-cemilan apa yang cocok sama kalian, agar kalian nggak kambuh-kambuhan. Kalau misalnya udah temukan menu yang cocok buat kalian, baik itu sayur, kemudian cemilan dan sebagainya, itu wajib kalian stok di rumah. Karena kalau misalnya habis, kan kita tinggal restock lagi. Kalau aku dulu kayak gitu ya, aku tuh yang cocok di rumah adalah oat. Jadi aku selalu beli oat. Kalau lagi belanja, kadang aku beli sekalian 4, tapi yang kecil-kecil, karena di kantor aku juga sisain 2, di rumah 2, di kantor 2, setiap belanja aku beli. Kemudian aku tuh wajib belanja tepung garut ya, setiap habis gajian aku wajib beli ini dulu ya, karena itu adalah salah satu ajaib, menurut aku ramuan ajaib yang bisa melindungi dinding lambung kita yang kayak luka, radang. Ini bagus dikonsumsi 30 menit sebelum makan. Harganya murah, sekitar 24-30 ribu. Nah kemudian selain itu juga dari pola pikir. Nah yang membuat kita susah sembuh itu adalah dari pola pikir. Aku juga sama, udah bolak-balik, dok aku nggak cocok sama obat ini. Kata dokter, apa yang menjadi keluhanmu? Udah endoskopi, udah kelihatan semuanya, udah disaranin juga beli obat ini, itu masih aja kambuh lagi. Dan yang membuat aku gelisah itu adalah sering ngap, bedegah, sendawa, kadang gaplong. Itu yang buat aku gelisah, nggak tenang, takut, dan lain sebagainya. Kalau sensasi itu udah mulai muncul, itu aku udah mulai kayak parno, takut, nangis. Jadi hal yang aku lakukan adalah aku merubah pola pikirku. Dengan cara apa? Aku mengikuti kajian-kajian, aku lakukan olahraga kayak lari, stretching, yoga, aku sering meditasi. Aku tuh sampai download video-video meditasi, video-video yoga. Jadi setiap malam sebelum aku tidur aku wajib yoga. Sebelum misalnya habis mandi sore aku wajib melakukan relaksasi agar rileks, pikiran aku rileks, otot-otot aku juga ya,
relax. Karena kenapa? Kalau misalnya kita tegang, itu badan kita kayaknya rasanya capek aja. Dan kalau misalnya kita tegang, kayak leher kita kayak tegang, badan kita tegang, dan sensasi itu bisa bermunculan, bisa bercabang-cabang. Makanya refresh otak kalian agar nggak selalu berpikiran negatif. Dengan cara apa? Relaksasi, dengerin ruqyah, musik-musik kayak musik lagi di alam. Ada loh waktunya gitu untuk me time. Karena misalnya seharian udah capek nih kerja di kantor ataupun kerja di tempat pekerjaan kita, atau seharian udah capek nih ngurusin anak, masakin itu. Ada loh waktu buat kita me time, dengerin musik, dengerin relaksasi, ataupun bahkan kita nonton drakor, film-film Korea yang kita suka. Kalau aku sih jujur nggak suka drakor, bukan nggak suka gimana ya, takut ketergantungan. Jadi aku tuh daripada nonton drakor, mendingan aku nyari kesibukan yang lain kayak masak. Kalau masak kan udah selesai ya udah, tapi kalau drakor bersambung lagi itu nggak ada habisnya. Makanya itu yang buat aku nggak mau nonton drakor sampai detik ini. Kalau ditanya masalah drakor, aku nggak ngerti sama sekali ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang nanya drakor, nggak bisa aku jawab. Kemudian atas nama kamu tas 5 bunda, kalau kita tensinya rendah, apakah boleh konsumsi oatmeal? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita itu kalau misalnya lagi tensinya rendah, tambah asupannya juga. Bisa konsumsi susu, madu, ataupun sari kurma, atau bisa konsumsi infus water kurma. Tidurnya yang cukup, istirahatnya juga yang cukup. Karena aku juga pernah ya, sering banget ngalamin tensi rendah, HB rendah. Nggak apa-apa makan oat. Oat ini kan nggak polos aja ya. Bisa dikasih buah-buahan tertentu, atau juga mungkin dikasih topping madu di atasnya, atau bisa dikasih topping sayur-sayuran tertentu. Itu sesuai selera sih. Kalau aku tuh lebih senang dikasih sayur sop, sayur capcay, ataupun buah-buahan kayak pisang, melon, ataupun buah naga. Itu menurut aku enak juga. Nggak apa-apa ya kalau tensinya rendah. Kemudian kalau tensi rendah juga saran aku bisa konsumsi sari kurma. Sari kurma itu murah, tapi itu bagus ya untuk kesehatan kita. Dan kalau aku sampai saat ini setiap pagi itu konsumsi madu. Nah, madu yang aku konsumsi setiap pagi setelah sarapan adalah ini, udah mau habis ya. Aku tuh konsumsi ini 1 sendok makan. Kalau aku larutkan ke dalam air hangat, berarti pakai 2 sendok. Karena air hangat itu pakai gelas yang sedang. Jadi itu enakan, jadi kita nggak gampang capek. Jadi kita harus ada asupan. Mentang-mentang udah sembuh, aku nggak mau minum obat, nggak mau minum vitamin. Jadi kita harus jaga kesehatan kita juga, sayang sama diri kita juga agar nggak cepat capek. Karena kalau misalnya kita nggak dibarengi dengan asupan-asupan tertentu, tulang kita juga bakalan cepat keropos ya, bakalan cepat capek, tegang ya, bakalan badan itu kayak bawaannya lelah, terus lemas, lunglai, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya Kak Hikmah, kalau malam saya selalu kebangun buat ganjel makan biar nggak sakit perutnya, makan cukup kentang setengah potong, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya cocok sama kentang boleh di stok di rumah. Kalau aku dulu sering kebangun di tengah malam itu konsumsinya kadang oat, kadang biskuit gandum, kadang energen, apa aja. Yang penting kalau kita lagi kebangun berarti itu kan lagi lapar. Jadi kita bisa dibantu ngemil, kadang pisang rebus. Kemudian juga bisa bikin oat, ditambahin sedikit energen. Itu juga agar nggak hambat. Jadi menurut aku sah-sah aja. Kalau makan nasi boleh nggak, Bun? Boleh sih, tapi kayak sesuap 2 suap untuk ngeganjal aja. Jangan makan ambil 1 piring, kemudian makan pakai ikan sayur. Habis itu tidur, itu nanti bakalan membuat asam lambung kita kambuh lagi. Jadi kalau misalnya kita habis makan besar, habis makan itu ditunggu dulu 2-3 jam baru boleh rebahan ya. Dan agar kita tidurnya nyenyak di malam hari, miringnya ke kiri dan bantalnya itu ditinggiin ya, agar asam lambung itu nggak selalu kambuh. Karena asam lambung itu gampang kambuh di malam hari, apalagi kalau misalnya kita tiba-tiba lapar, sering batuk, mimpi buruk, itu pasti kambuh dan biasanya kita tuh sulit tidur lagi. Jadi kalau kebangun di malam hari, bangunnya ya kadang aku minum dulu beberapa teguk, kemudian kadang makan pisang rebus ataupun oat. Setelah itu aku nunggu sekitar 30 menit sambil dengerin musik relaksasi ataupun ruqyah. Habis itu tidur lagi. Bantalnya aku miringin, aku miring ke kiri dan bantalnya aku tinggiin. Itu enak. Kalau pakai kipas pantulin aja ke tembok ya. Jadi pantulan dari tembok yang mengenai badan kita. Kalau pakai AC juga sama, di taikin aja ke atas. Jadi nggak usah kena angin AC, takutnya kita masuk angin, karena juga asam lambung itu gampang masuk angin ya. Jadi jaga kesehatan, jangan sampai telat makan, istirahat yang cukup, pikiran yang dikontrol. Kalau mau konsumsi vitamin B kompleks, Neurobion Forte itu nggak apa-apa, yang penting setelah makan ya, sekali sehari, bisa di pagi hari sebelum aktivitas atau juga di malam hari ya.
siang juga nggak apa-apa sih, sesempatnya kalian aja, yang penting selamat makan ya, dan sekali sehari. Oke teman-teman, cukup sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah bertanya, semoga kalian tonton video ini dan juga bisa sembuh motivasi kalian ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.